Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini kali kedua kita mengadakan ibadah minggu bersama dengan keluarga. Firman Tuhan menyapa kita kembali di minggu Judika kali ini, terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang paling penting yang kita terima tatkala kita menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Allah, yaitu pemberian status. Status orang-orang percaya bukanlah lagi status sebagai anak dunia, bukan lagi status apa yang dunia berikan kepadanya ketika dia sudah menjadi anak Allah. Maka ini hal yang paling penting dan tidak boleh dilupakan oleh orang percaya, bahwa status Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya adalah status yang dianugerahkan Allah kepada kita, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah sehingga kita menyandang status ilahi. Ini yang sangat kita syukuri ketika kita menjadi anak-anak Allah, dan status ilahi ini kita terima ketika peristiwa surgawi kita terima, yaitu dengan baptisan. Maka setelah kita menerima baptisan, kita bukan lagi anak-anak dunia, kita bukan lagi anak-anak orang tua kita belaka, tapi kita ini adalah anak-anak Allah. Ini yang pertama sekali yang kita syukuri dan kembali diingatkan oleh Petrus di dalam firman yang telah kita baca tadi. Oleh karena itu saudara-saudara, karena kita adalah anak-anak Allah, status baru diberikan kepada kita, kita masuk dalam kodrat ilahi. Maka status sebagai anak Allah tadi memungkinkan kita terlibat di dalam kodrat ilahi.
Maka sebagai orang yang sudah menyandang status ilahi tadi, kita diajak untuk memancarkan kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Tentu segala sesuatu, hidup dan pelayanan yang berpusat kepada Yesus. Maka kodrat ilahi dimungkinkan terjadi bagi kita anak-anak Allah yang sudah diangkat dan dijadikan status sebagai anak-anak Allah. Maka kodrat ilahi bisa kita lihat bagaimana Yesus bersikap kepada banyak orang, bagaimana Yesus merespon orang-orang di sekitarnya, mengampuni meski menyakitkan, menolong tanpa berharap kapan akan ditolong, memberi tanpa berpikir kapan akan menerima. Ini beberapa hal kecil yang boleh dilakoni anak-anak Allah yang sudah melakoni kodrat ilahi itu tadi. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pemahaman yang keliru bagi orang Kristen mula-mula di mana Petrus menyurati ini. Tentu muncul pengajar-pengajar, guru-guru palsu yang ingin menggoyahkan iman percaya mereka. Sebagian dari mereka berkata bahwa tidak perlu memikirkan hidup di dunia ini, tidak perlu mencapai hal-hal apa yang kita perlukan di dunia ini. Muncul berbagai-bagai aliran yang ingin merongrong kodrat ilahi di dalam kehidupan anak-anak Allah yang telah diangkatnya. Maka meski sedang terdesak, meski Petrus sedang dalam terancam nyawanya karena Kristus, dan dia sedang dalam di penjara, tapi dia datang meneguhkan agar orang percaya jangan melupakan status ilahi yang telah dikenakan Allah di dalam dirinya. Maka status itu tidak bisa dirampas. Status itu tidak bisa diambil oleh kekuatan apapun, oleh situasi apapun, oleh kesulitan yang bagaimanapun yang sedang dihadapi oleh manusia. Karena status itu Allah yang memberikannya dan tidak akan pernah tercabut oleh siapapun. Itu sebabnya saudara, tidak ada kata mantan anak. Kita sekali dibaptis, kita selama-lamanya menyandang sebagai status anak Allah itu. Maka ini yang mau dikobarkan Petrus kembali. Jangan lupakan dirimu, jangan sama dengan dunia. Meski kita sedang menghadapi masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat mencekam, tapi identitas, status sebagai anak Allah tidak boleh redup. Maka kita boleh berbeda menghadapi kesulitan ini. Pertanda kita adalah anak Allah. Kita boleh menyikapinya secara imani, meskipun kesulitan ini kelihatannya masih panjang untuk terjadi. Maka saudara, beberapa peneguhan yang disampaikan oleh Petrus adalah bagaimana orang percaya itu mengaktualisasi iman percayanya di dalam kehidupannya. Dan salah satu guru yang terus menguji status sebagai anak Allah, yang terus menguji iman percaya kita, adalah ketika kita diperhadapkan pada kesulitan dan pada penderitaan hidup. Maka status itu akan terlihat, akan teruji bagaimana kita memperlihatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudari, ada 3 hal yang mau kita hidupi dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kodrat ilahi dalam diri manusia membuat dia giat dan berhasil mengenal siapa Yesus Kristus yang dia imani. Ini kodrat ilahi itu membuat dia giat terus belajar mengenal siapa Yesus yang diimani itu. Saudara, sering sekali pengalaman hidup ini bisa berubah, pengenalan kita bisa berubah-ubah karena situasi yang sedang dialami oleh manusia. Saudaraku, manusia boleh berubah. Semalam dia baik,
hari ini belum tentu baik. Semalam dia jahat, hari ini mungkin bisa lebih jahat lagi. Tapi pengenalan akan Yesus, ini yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak terubahkan oleh kesulitan yang sedang dialami manusia. Maka pengenalan kita akan Yesus jangan dikondisikan karena kesulitan yang sedang dihadapi. Pengenalan akan imanmu kepada Kristus jangan ukur berdasarkan suasana hatimu seperti apa. Maka jangan seperti pengenalan dan pengakuan anak-anak yang mengukur cinta kasih orang tuanya hanya sebatas pemberiannya. Maka ketika diberikan apa yang dia mau, dia akan mengaku orang tuanya baik. Tapi tatkala pemberiannya dipending atau ditunda dulu, maka bisa saja dia berkata orang tuanya tidak mengasihinya. Ini yang pertama yang harus dipegang oleh orang percaya, bahwa Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, ini yang terus kita bangun. Karena di tengah-tengah kehidupan duniawi kita, banyak hal-hal ilahi yang Tuhan perlihatkan bagi kita, yang tidak bisa terpikirkan hanya oleh akal pikiran manusia, yang tidak bisa terlihat hanya oleh mata kita sendiri. Dan orang percaya dimungkinkan untuk melihat peristiwa-peristiwa ilahi yang terus dikerjakan Allah yang kita imani itu. Maka bangun terus-menerus pengenalanmu di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah sukacita, seperti apapun pencapaianmu, seperti apapun hambatan atau kegagalan yang saudara alami, jangan berubah-ubah mengenal siapa Yesus yang kita percayai itu. Yang kedua saudara yang diberkati Tuhan, kodrat ilahi yang sudah ada dalam diri kita karena status ilahi tadi itu membuat kita mampu memancarkan hidup orang beriman dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sedikitnya ada 6 hal tadi yang disebutkan oleh Petrus yang mungkin dipantulkan, yang mungkin dipancarkan oleh orang-orang percaya yang sudah menyandang status ilahi tadi. Maka dikatakan, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Setelah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kemudian kasih akan saudara-saudara dan kasih terhadap orang lain. Saudara, sekali lagi, keenam hal ini akan diuji oleh situasi yang sedang dihadapi oleh manusia. Keenam hal ini akan terus teruji apakah mampu terpancar di tengah-tengah suasana yang mendukung maupun tidak mendukung. Maka saudara, melakukan kebajikan, melakukan kebaikan di tengah-tengah suasana yang mendukung itu hal yang biasa. Tapi karena status yang kita sandang kodrat ilahi, kita tidak lagi berpikir hanya untuk melakukan hal-hal yang biasa. Saya baik kepadanya karena dia baik kepadaku, itu hal yang biasa. Tapi kita diajak melampaui hal itu, masuk kepada hal-hal yang ilahi tadi itu. Aku baik kepadanya meski dia tidak baik kepadaku. Maka keenam hal ini juga diuji saudara-saudari di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana keteguhan, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih itu di tengah-tengah krisis yang melanda kita itu. Maka ketika kita mampu mengaktualisasikan, memancarkan hal-hal tadi, maka ini yang dikatakan kita akan menemukan sukacita itu. Maka ini juga saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pergumulan dan keresahan yang sedang kita hadapi ini menguji. Ada peribahasa yang mengatakan emas dengan apapun dia diuji, dibuang, dicampakkan,
dia tetap emas. Maka orang percaya pun bisa saja dia dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi sekalipun, tapi identitasnya, status kepemilikan sebagai anak Allah itu tadi dimungkinkan terus boleh terpancar dalam hidupnya. Maka saudara, mari kita meneliti hidup kita. Ini minggu kedua kita menjalani masa-masa karantina ini. Mari kita melihat diri kita. Apakah situasi sulit yang kita hadapi saat ini mampukah menambah kebajikanmu, suami dengan istri, istri dengan anak, orang tua dengan anak? Apakah di tengah-tengah masa yang sulit ini, yang sedang kita hadapi ini, mampu menambah pengetahuan kita, kesehatan, betapa berharganya hidup kita, betapa rapuhnya hidup kita, lebih daripada itu pengetahuan tentang firman Tuhan. Apakah pada masa-masa sulit ini yang kita hadapi mampu meningkatkan penguasaan diri? Hati-hati loh, jangan-jangan sebentar lagi ini muncul razia. Kenapa? Tidak mampu orang menguasai diri meski di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi ini. Maka bisa saja sebentar lagi sanksi akan diberlakukan ketika orang tidak bisa menahan diri, menguasai diri di tengah-tengah kesulitan ini. Mari kita lihat diri kita. Apakah situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini mampu menambah ketekunan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman-Nya, berkomunikasi dengan yang lainnya? Apakah masa sulit sekarang yang kita hadapi ini mampu menambah kesalehan kita? Tabadoholong niroha amadoh ina dinama sahapariron sisongonon manang balik sado gabi patubu-tubu ka perbedaan suko sayoran adi bereng na dijabui. Ini menjadi PR dan latihan kita bersama. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini kita diajak untuk menguji, meningkatkan iman yang kita percayai tadi dengan latihan-latihan di tengah-tengah kesulitan itu. Maka mari kita menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, kodrat ilahi dalam diri manusia membuat kita kuat dan tangguh dalam berbagai-bagai cobaan. Mengapa? Karena Dia yang menganugerahkan status kepada kita. Dia yang mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, diam di dalam diri kita, ikut hadir di dalam seluruh beban kehidupan kita. Maka Dia yang menganugerahkan itu bersama-sama dengan kita, memikul semua hal, bahkan mungkin yang tidak terpikul oleh manusia, yang tidak terkerjakan oleh manusia, karena Dia menyatu di dalam diri kita. Oleh karena itu saudara, Dia tangguh, Dia tidak mudah diperdaya, tidak mudah menyebarkan berita hoax, tidak mudah terpengaruh bisikan sana sini, tapi Dia akan kuat menghadapi berbagai macam percobaan. Oleh karena itu, karena Allah terus mengerjakan semuanya untuk kita, maka kita terus setia dan bergantung kepadanya. Kita harus kuat karena Dia yang menganugerahkan itu kepada kita, penuh kuasa dan kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Tolonglah kami di dalam hidup kami, di dalam masa-masa yang sulit ini, kami mampu menghidupi semua yang kami imani. Tolonglah kami, agar kami terus yakin Engkau hadir, berjalan bersama dengan kami, menuntun hidup kami, mengerjakan semua hal bahkan yang tidak kami pikirkan sekalipun. Kami akan mengimani kuasa-Mu tak berhenti bekerja, menolong seluruh ciptaan-Mu, mendatangkan kebaikan kepada kami. Berkatilah, jenguklah semua kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Dengarlah teriakan mereka, dengarlah tangisan mereka, dengarlah permohonan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ini doa kami, karena Yesus kami berseru kepadamu. Amin.